Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa Jumat Agung dan Paskah, di mana kita tidak bisa bertemu seperti biasanya di rumah Tuhan, di gereja. Namun tidak menghambat kita untuk bisa memberikan diri kepada Tuhan, untuk bagaimana mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kasih-Nya. Dia datang ke dalam dunia. Saya bacakan sebagian kebenaran firman Allah yang terdapat dalam Matius 13 ayat 46 sampai dengan ke-45 sampai dengan ke-46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara, di tengah kondisi yang tidak menentu ini, kita berbicara tentang apa yang berharga, yang saat ini diperjuangkan, diusahakan, dipertahankan. Saudara-saudara, yang berharga adalah, kalau boleh kita katakan, adalah nyawa manusia. Jadi yang berharga yang sedang diperjuangkan saat ini adalah nyawa manusia. Kenapa disebut sebagai nyawa? Berbicara tentang wabah virus COVID-19, maka ancaman terakhir daripada COVID ini adalah kematian. Dan orang berjuang untuk menghindari hal tersebut. Untuk mendapatkan hidup dan terhindar dari kematian, orang akan dengan berbagai macam cara, pemerintah berusaha, keluarga berusaha, diri sendiri berusaha, dunia berusaha, Australia, Amerika, Israel, beberapa negara berlomba-lomba untuk menemukan obat yang tepat untuk menyelesaikan sakit penyakit ini. Jadi yang berharga adalah nyawa manusia. Saudara-saudara, apa hubungannya kemudian yang berharga, yang bagaimana manusia mempertahankan kalau bisa membelinya, kalau yang sudah sakit kemudian dia bisa sembuh, yang terkena kepada begitu banyak orang-orang yang kemudian meninggal, dia akan membeli kehidupan itu. Dia akan mencoba menggantikan kematian itu dengan apapun juga, agar kehidupan itu bisa didapatkan kembali. Maka itu sifat dasar dari manusia, yaitu menghindari kematian dan memperjuangkan yang namanya hidup di dalam dunia ini. Namun cukup menarik saudara-saudara, bahwa manusia yang pada hakikatnya memang ditetapkan mengalami kematian, dia akan berjuang untuk menghindarinya dengan segala macam cara. Tetapi saudara-saudara, pihak yang tidak perlu mengalami kematian karena dia adalah maha sempurna, yaitu Allah sendiri. Dia menjalani proses kematian, di mana Allah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia. Dia tinggalkan surga, dia tinggalkan ketidakterbatasan, masuk ke dalam keterbatasan. Dia tinggalkan kekekalan untuk sementara waktu, masuk ke dalam kesementaraan, lahir di dalam diri satu pribadi wanita yang menjadi ibunya bernama Maria, berproses dalam 33,5 tahun mengalami berbagai macam penderitaan, sampai kemudian Yesus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat paradoks. Manusia yang memang dalam keterbatasan, dalam kelemahan, dan dia memang bukan Tuhan, yang memang dirancangkan oleh Allah mengalami kematian. Namun manusia berjuang untuk tidak melewatinya. Saudara, menjaga kesehatan, menjauhi kematian adalah sesuatu yang sangat wajar, dan itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Namun tatkala saudara-saudara, kematian di dalam dunia ini begitu menakutkan buat manusia sampai kemudian melupakan hal yang terpenting, ini menjadi sebuah problem. Saudara, dalam Injil Matius yang sudah kita baca tadi, dalam Injil Matius 13:45 sampai ke 46, Alkitab mengatakan
Ada hal yang penting, tapi ada hal yang terpenting dalam hidup ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara. Tatkala mutiara itu didapatkan yang sangat berharga itu, maka dia jual semuanya. Dia jual semuanya yang di luar mutiara. Demi mendapatkan mutiara tersebut, dia jual semuanya. Dia relakan lepas semuanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus melepaskan keilahiannya, mengosongkan dirinya, menjadi manusia? Yesus bukan menjual keilahiannya. Keilahiannya tetap ada di dalam dirinya karena dia adalah Allah. Namun dia melepaskan haknya sebagai Allah yang tidak bisa disentuh, yang tidak bisa dipukul, yang tidak bisa mengalami lapar, dahaga, kesulitan, kesusahan, yang tidak bisa mengalami yang namanya penyaliban. Yesus melewati proses itu. Karena mengapa? Menjadi Allah penting. Tetapi ada hal yang terpenting di dalam diri Allah, di dalam diri Yesus, dalam hati dan pikiran Yesus. Kalau Allah itu punya hati dan pikiran, yaitu dia mencintai kita, dia mengasihi kita, dan melihat engkau sebagai pribadi yang begitu berharga. Dia lepaskan segala-galanya karena mengapa? Karena engkau adalah mutiaranya Allah. Alkitab mengatakan engkau adalah biji matanya Allah. Tatkala engkau terhilang dan engkau dianggap begitu berharga, maka segala upaya akan dilakukan untuk yang berharga tersebut. Yesus melewati proses itu. Dia masuk ke dalam dunia menjadi seorang bayi, berproses bertumbuh menjadi manusia, dan dia melewati yang namanya Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, demi satu alasan, bahwa engkau itu adalah mutiaranya Tuhan. Engkau adalah yang paling berharga di mata Allah, dan Yesus memperjuangkan itu untuk kamu, agar kamu terselamatkan dari dosa, agar kamu dilepaskan daripada ikatan iblis dan kuasanya yang bernama maut, agar engkau terlepas daripada siksa neraka yang Alkitab katakan, setelah engkau meninggal cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Karena engkau begitu berharga, engkau mutiaranya Allah, maka Tuhan cabut engkau dari tempat yang akan membuat engkau sengsara selama-lamanya. Dia lahir ke dalam dunia, dia lewatin jalan sengsara. Karena mengapa? Engkau mutiaranya. Seorang pedagang menjual segala sesuatunya demi satu alasan. Dia ingin dapatkan mutiara itu. Yesus melakukan semuanya itu untuk dirimu. Tatkala engkau menghindari kematian, namun Yesus justru mencari kematian itu. Tatkala engkau begitu takut dengan kematian, namun Yesus bersuka cita melewati kematian itu. Mengapa? Karena tahu di balik kematian Yesus, di balik Yesus melewati sengsaranya salib yang begitu luar biasa, Yesus akan mendapatkan engkau yang adalah mutiaranya. Bagaimana penghayatan kita menghadapi Jumat Agung dan Paskah ini? Tatkala engkau memperjuangkan sesuatu yang pada akhirnya akan terlepas di dalam dunia ini, seluruh kesenangan dunia ini, kehidupan yang sementara di dalam dunia ini, apakah salah? Tidak. Itu hal penting. Engkau berhak kaya, engkau berhak sehat, engkau mendapatkan hak apapun, keindahan yang di dalam dunia ini. Namun tatkala yang penting itu menjadi terpenting dalam hidupmu, maka yang terpenting engkau akan abaikan. Apa yang terpenting? Engkau melepaskan Tuhan. Demi uang kau lepaskan Tuhan, demi kesenangan kau lepaskan Tuhan, demi sebuah popularitas kau lepaskan Tuhan. Ada banyak orang melepaskan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena kau hanya mengejar yang penting dalam hidup ini, dan kau melepaskan yang terpenting. Alkitab mengajarkan sewaktu Yesus di Taman Getsemani melewati kematian, Allah menginginkan engkau untuk kembali kepada Dia. Musibah yang kita alami ini sesungguhnya adalah cambukan.
Bukan dari setan, bukan dari siapa-siapa, tetapi dalam izin Tuhan. Jadi musibah ini dalam izin Tuhan, dengan maksud dan tujuan Allah. Kita belajar dari perjanjian lama, Allah mengizinkan musibah, Allah mengizinkan sebuah wabah, sebuah tulah. Allah mengizinkan bagaimana bangsa Israel mengalami tekanan, diburu sampai kemudian di laut terberau, tidak ada lagi jalan, terhambat. Kemudian di sanalah bangsa Israel memandang kepada Allah, melihat ke atas, tidak lihat kiri kanan depan belakang. Apa yang kita alami saat sekarang adalah ada hal yang lebih penting daripada engkau sehat, engkau terbebas dari virus ini, yaitu engkau harus menangkap apa yang penting dalam hidup ini. Sebuah kehidupan yang terhubung kembali antara engkau dengan Tuhan. Sebuah pemulihan hidup yang dimana engkau diperbaharui. Tuhan menginginkan engkau kembali ke jalan Tuhan. Sodom dan Gomora mengalami sebuah hujan belerang api yang luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan ingin kau kembali kepada Dia. Mari saat ini engkau hadir datang kepada Tuhan untuk memaknai Jumat Agung dan Paskah ini secara benar. Engkau berhak mengajar yang penting dalam hidup ini, namun kau tidak boleh melupakan yang terpenting dalam hidup ini, yaitu hubunganmu dengan Tuhan yang dipulihkan. Tinggalkan dosamu, tinggalkan kebiasaan burukmu, sandarkan hidupmu untuk mengejar yang lebih penting. Engkau akan jual segala sesuatu. Demi mengapa? Demi mutiara itu. Kalau Tuhan sudah menganggap engkau sebagai mutiara, seberapa besar engkau menghargai Allah sebagai pribadi yang sangat bernilai dalam hidupmu saat ini dan saat nanti. Saya akan memimpin engkau di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami hadir di hadapan Engkau. Ampuni segala salah dan dosa kami, Tuhan. Jikalau selama ini kami mengejar yang penting, namun kami melepaskan yang penting. Kami menangkap dunia, kami menginginkannya, namun melepas Engkau. Biarlah Tuhan kami dikembalikan hubungan kami dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan jalan yang salah yang kami jalani. Biarlah suasana Jumat Agung dan Paskah ini mempersekutukan kembali kami dengan Engkau, Tuhan. Menyatukan kembali hubungan kami dengan Engkau di atas segala-galanya. Terberkati kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara seiman. Selamat suasana Jumat Agung, selamat hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan. Tidak hanya Yesus kebangkit dari mati, tapi hari kebangkitan hidupmu untuk bangkit dari kehidupan lama dan diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.